Pak Buas membongkar semua bagaimana kelakuan anak muda ini. Saudara, bukan saya ngomong. Saudara lihatlah. Saudara mau kesal kepada saya, Pak Buas yang ngomong. Sampai detik ini pun masih ada video itu. Saya membela dia mati-matian. Dan ini balasannya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini saya akan menanggapi beberapa video atau pernyataan-pernyataan dari channel-channel yang kemungkinan adalah orang-orang reform ya, yang sepaham dengan ST tentunya, di mana beberapa channel yang saya lihat mulai juga menanggapi saya, bukan karena saya yang duluan saudara ya. Perlu saya tekankan kepada saudara semua atau pemirsa yang melihat video-video saya, bahwa kemunculan saya adalah memberikan hak jawab dan menanggapi pernyataan daripada ST dan Mbah Muri yang terus-menerus mengusik kekristenan karismatik ya. Dan mereka sering mengejek-ngejek model atau cara beribadah karismatik, lalu mengatakan bahwa sesat, ya, pernyataan-pernyataan mereka mengatakan sesat, penipu, tetapi mereka melemparkan opini-opini yang tidak bisa merujuk kepada siapa. Karena kalau dikatakan karismatik sesat, karismatik kan organisasi saudara, ya, denominasi. Kalau mereka menganggap bahwa mereka adalah penipu, ya mungkin yang mereka anggap adalah pendeta-pendeta yang ada di dalam karismatik, tetapi mereka tidak berani menyebutkan nama. Hanya ada anak muda ya yang juga menanggapi saya dan terkesan bahwa yang mengatakan bahwa dia tersandung ujaran kebencian itu adalah orang bodoh katanya. Dan dia pasang foto saya, saudara ya. Dia pakai video saya. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Tentunya dia juga dulu yang memulai ya. Dan sebenarnya kalau apa yang dilakukan itu, si anak muda ini, sebentar juga kita akan lihat pernyataan daripada Pak Budi Asali tentang anak muda ini ya. Nah, sebenarnya orang bisa menilai apakah benar itu yang disampaikan ujaran kebencian, saudara ya. Kan sebenarnya anak ini sudah hampir ya masuk penjara, cuma saja dimaafkan oleh Pastor Andi Simon. Dan ada bukti permintaan maafnya, saudara. Dan itu sudah dihapus. Sudah dihapus di YouTube. Dan terus membuat video-video pernyataan yang terus membenarkan diri, yang menganggap bahwa dia tidak salah. Bahkan pernyataan dia mengatakan bahwa dia itu punya dendam kudus. Ini saja dendam kudus ini sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Namanya dendam ya tetap dendam, kebencian. Saya tidak ada menemukan di dalam Alkitab namanya dendam kudus. Ya kalau dendam terhadap organisasi maka hasilnya itu akan terlihat saudara ya. Sebelum kita lanjut ya, kita lihat aja apa yang disampaikan oleh Pak Budi Asali. Pak Budi Asali ini adalah yang juga sempat masuk di dalam, kalau saya bilang tim mereka untuk menggalang donasi pada saat si anak muda ini tersandung kasus dan harus membutuhkan biaya ke sana kemari, dan mereka membuat tim untuk mengumpulkan donasi. Tetapi kemudian Pak Budi Asali ini memberikan pernyataan yang mengejutkan bahwa menyesal mendukung anak muda ini. Ya, ada beberapa videonya yang sangat membuat orang kaget, loh. Kok yang tadinya didukung sekarang menyesal? Ya kan saudara? Ada apa yang terjadi? Nah, saya akan memberikan sekilas video yang disampaikan oleh Pak Budi Asali. Judulnya adalah Patrick Smith versi Yudas Iskariot ya. Saudara bisa lihat sendiri di deskripsi video ini, ada link di sana yang saya tautkan supaya saudara lebih tahulah. Bukan saya yang ngomong kok. Saya memberikan ini karena dia yang memulai. Jadi kalau bisa dikatakan dia sedang mempertunjukkan siapa dirinya, saudara. Ya.
Dan kita lihat pernyataan Pak Budi Asali aja ya, langsung. Apa kesimpulannya, saudara? Kesimpulannya baik Patrick Smith maupun Yudas Iskariot sama-sama mengambil uang dari kas. Yudas Iskariot menjual atau mengkhianati gurunya. Patrick Smith bagaimana? Dengan semua tindakannya. Kalau saya merasa saya dikhianati. Saya membela dia mati-matian. Dan ini balasannya. Dia puaskan dirinya dengan ketamakannya. Alasan pernikahan, bekal untuk rumah tangga. Lalu Yudas Iskariot yang menyesal. Dia kembalikan uang haram itu. Patrick Smith, sepanjang yang saya lihat tidak ada penyesalan. Tidak ada pengakuan salah. Malah yang ada hanya pembenaran diri dan argumentasi yang saya katakan konyol itu. Saya tidak akan heran kalau kedua orang ini nanti berakhir di tempat yang sama. Wow. Dan saya tidak habis pikir. Ada orang-orang yang masih membela Patrick Smith. Kok bisa ya? Apakah mereka punya motto right or wrong, my friend? Kalau iya. Apakah ada dasar Alkitab untuk motto yang bejat ini? Saya tidak pernah setuju omongan kosong seperti ini ya. Right or wrong, my friend? Saya tidak peduli ini. Friend atau bukan friend. Kalau right, saya bela. Wrong, saya lawan. Saya di Facebook bahkan kadang-kadang membela saksi Yehuwa, saudara. Pada waktu mereka difitnah. Misalnya waktu itu saya masih ingat ada orang pernah memfitnah saksi Yehuwa dengan mengatakan, saksi Yehuwa itu kalau mereka bisa dapat jiwa, mereka dibayar. Saya tuh berkecimpung dalam dunia yang saksi Yehuwa itu banyak, saudara. Saya menghadiri convention mereka, saya debat dengan penatua mereka, bukan main banyaknya. Dan saya tahu dengan jelas mereka itu bagaimana. Tidak pernah ada kalau mereka dapat jiwa, lalu dibayar. Jadi itu fitnah. Dan saya bela waktu itu. Dalam hal itu saja, ya. Bukan dalam hal yang lain. Di situ mereka difitnah. Dan saya katakan itu fitnah. Tidak ada hal seperti itu dalam saksi Yehuwa. Yang benar mestinya kita itu membela kebenaran. Bahkan kalau itu lawan kita. Dan kita menyerang kesalahan atau kesesatan. Bahkan kalau itu teman kita. Hanya karena Patrick Smith reform. Oh, reform. Yang saya lakukan kereformannya. Jangankan kereformannya. Kekristenannya pun saya tidak percaya. Ingat ya. Kalau saudara mau dalam tanda petik bermurah hati terhadap Patrick Smith, ingat bahwa Patrick Smith tidak pernah mengaku salah. Kalau dia mengaku salah, minta maaf. Memang harus dimaafkan. Tapi tidak ada. Dia bahkan membenarkan diri. Untuk orang yang seperti ini, dari pengertian saya terhadap Alkitab, seharusnya dalam sebuah gereja dilakukan. Nah, saudara, dengar sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Budi Asali tentang anak muda ini, ya. Pernyataan Pak Budi Asali sangat keras. Kemudian di akhir ini, ya, di akhir yang saya putar, dia mengatakan bahwa dia nggak pernah mengaku salah, selalu membenarkan diri. Dan memang, saudara, kalau saudara lihat videonya saja, video permintaan maafnya barusan saya cari, udah dihapus. Kemudian di atas-atasnya itu mulai membenarkan diri. Ya, saya bilang bahwa ujaran kebencian, dia tidak mengaku. Dia mulai ngeles, selalu membenarkan diri. Dan persis apa yang memang sudah disampaikan oleh Pak Budi Asali, ya, untuk anak muda ini. Ya, jadi itu tanggapan saya untuk dia, karena dia sudah mulai juga bahas-bahas saya, entah sampai kapan. Tetapi ini kan saudara sendiri sudah lihat, ya, memalukan. Pak Budi Asali ini adalah ya reform juga, dan menyatakan bahwa Patrick Smith itu adalah reform, ya. Nah, kemudian ada channel-channel juga yang membahas saya ketika saya menanggapi Pak ST dengan saya mengatakan bahwa adakah Petrus menyuruh orang berdebat, adakah Petrus menyuruh orang sekolah tinggi-tinggi lalu menyinyir kekristenan yang lain.
Ya, karena kan mereka suka, khususnya PST mengatakan, adakah Paulus begini-begini, adakah Petrus begini-begini. Nah, jadi saya sampaikan juga, saudara. Lalu dia menulis satu ayat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Orang ini ya. Jadi mereka kan punya channel-channel yang tidak, kalau saya bilang penuh dengan kepalsuan, saudara. Ya, dia potong-potong video orang, lalu dia kasih balas-balas dengan video orang, baru nulis. Ya. Nah, bunyinya seperti ini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, ini ayat dipakai untuk seolah-olah menanggapi video saya yang mengatakan katanya bahwa ini adalah Petrus menyuruh untuk orang berdebat. Di sini tidak ada Petrus menyuruh orang berdebat. Surat Rasul ditujukan kepada 5 provinsi yang ada di Asia kecil saat itu ya. Di mana jemaat itu, gereja itu dalam menghadapi tekanan, saudara. Mempersiapkan, jadi kalimat-kalimat atau tulisan Rasul Petrus ini sangat diharapkan oleh jemaat karena mereka akan masuk dalam penganiayaan. Nah, jadi tidak pernah disuruh untuk berdebat. Justru mereka harus mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Kristus. Mereka pengharapan mereka kepada Kristus. Karena banyak tantangan yang dihadapi dari jemaat saat itu. Bukan di sini menyerang kekristenan yang lain. Ini sudah salah kaprah. Yang punya channel yang tidak penuh dengan ketidakjelasan, potong-potong video orang, potong-potong video pendeta-pendeta karismatik, ya, lalu ditanggapi. Nah, jadi salah kaprah. Karena mereka, kalau saya bilang mereka tuh punya pemahaman-pemahaman yang salah, saudara. Maka dalam menanggapi pun mereka kadang-kadang salah paham. Ya. Bahkan si anak muda itu terus-menerus melakukan pembenaran diri, tidak menerima kesalahan. Kalau saudara lihat ya, Pak Buas membongkar semua bagaimana kelakuan anak muda ini. Saudara, bukan saya ngomong. Saudara lihatlah. Saudara mau kesal kepada saya, Pak Buas yang ngomong. Sampai detik ini pun masih ada video itu. Baik itu video yang menyesal mendukung Patrice Smith, baik itu yang Yudas Iskariot, versi anak muda ini, saudara. Bukan saya yang ngomong. Ada histori di YouTube, ada jejak digital di YouTube. Lalu mengatakan kepada saya, bodoh ya. Kasihan sekali ya. Ya, pemikiran mereka bagaimana menyerang kekristenan. Menurut saya ini adalah kesalahan yang dibuat oleh leader mereka yang menyelipkan ujaran-ujaran yang membuat orang membenci terhadap kekristenan yang lain. Ini kesalahan, saudara. Ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan kepada saudara semua. Share silakan, share sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi kalau menurut saya cocok itu dikatakan bahwa gereja pengkritik karismatik ya, untuk beberapa orang lah, tidak semua juga tentunya, tetapi beberapa. Jadi kalau saya berikan istilah atau label adalah GPK, bukan gereja pembawa kabar baik, tetapi gereja penyinyir karismatik. Ya, setiap hampir video-video dari mereka, saudara, punya kesamaan, punya kemiripan, mengusik denominasi, mengusik karismatik, mengusik Pantekosta, ya, mengusik Katolik. Lihat tuh Katolik, tidak pernah mengusik yang lain, fokus membangun jemaatnya, sama dengan karismatik. Tetapi mereka ini, yang khususnya oknum-oknum reform ini, waduh, sadis, saudara, sadis, tidak nerima masukan, ya. Tapi saya salut dengan Pak Budi Asali yang punya pemikiran yang pandangan yang bagus ya, berdasar sesuai dengan Alkitab dan bisa mengetahui yang memang perlu dibela. Jadi dia objektif, saudara. Dan saya lihat alur pemikiran beliau itu sangat sesuai dengan Alkitab ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amin. Amin.